kepada Bapak pimpinan kita. Semoga apa-apa yang disampaikan mendapat hidayah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang keenam, penyampaian ceramah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Nur Aziz. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek-nenek masih makan opak, jawab salamnya kurang kompak. Diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ra'isul Ma'had, pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Darut Taufik beserta keluarga. Yang saya hormati Ustadz wal Ustadzah, yang Ustadz banggakan, tulab wa tulabah, santri putra santri putri sekalian. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Setinggi puja, sedalam syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita dapat memperingati kelahiran khairul anam, makhluk paling indah, makhluk paling mulia. Ya, tidak ada perempuan yang melahirkan beliau. Tidak ada lagi bayi yang lahir semulia beliau, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, ada maulud, ada maulid. Beda atau sama? Beda ya. Kalau maulud itu bayi yang dilahirkan. Jadi yang dilahirkan. Kalau kalian belajar itu namanya isim maf'ul, objek maulud. Maulud itu bayi yang dilahirkan. Tapi kalau maulid pakai i, itu artinya zorof zaman, artinya waktu kelahiran. Jadi boleh maulud Nabi, boleh maulid Nabi. Kalau maulud Nabi kita memuliakan bayi yang dilahirkan, yakni Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalau maulid Nabi kita memuliakan, kita memperingati hari atau bulan kelahiran Rasulullah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat memperingatinya. Dalam hadis Nabi mengatakan, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang memperingati maulid Nabi, maka aku akan memberikan syafaat kepadanya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan anak-anak, sebagai bentuk rasa syukur kita, mari supaya juga tidak ngantuk, kita awali dengan kita berzikir, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula alil azim. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa terhadiahkan kepada seorang nabi yang hari ini kita peringati maulidnya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan juga kita awali supaya tambah berkah acara kita dengan bersolawat kepada Nabi. Yuk sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam salawatullah alaika. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak sekalian, insyaallah Ustadz tidak lama, jam 10-an kita berhenti dengan doa. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, mengawali tausiah ini Ustadz ingin sampaikan, kira-kira buat maulid Nabi boleh atau tidak? Kira-kira bikin acara maulid Nabi boleh atau tidak? Apa dalilnya? Nah, ya. Jadi hari ini Ustaz sampaikan dalilnya dulu kenapa kita mengadakan maulid Nabi. Anak-anak sekalian, ada paman Nabi namanya Abu Lahab. Siapa namanya? Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Abdu hamba, Uzza. Uzza itu salah satu nama berhala. Ada Latta, Uzza, ada. Jadi Uzza ini salah satu nama berhala di zaman Rasul. Jadi nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakek Abdullah nama Abdul Muttalib Abu Talib. Dah. Ya, jadi Abdul Muttalib siapanya Nabi, kakeknya Nabi. Jadi Abu Lahab ini anak-anak, kenapa dinamakan Abu Lahab? Abu artinya bapak, Lahab itu artinya api yang berkobar. Jadi kenapa Abdul Uzza ini namanya Abu Lahab? Karena Abu Lahab ini anak-anak pipinya itu selalu memerah seperti terbakar, makanya disebut Abu Lahab. Ya, baik Tom? Baik. Jadi anak sekalian, Abu Lahab ini seumur hidupnya pernah bergembira, pernah senang, pernah bersuka cita dengan lahirnya Rasulullah. Tapi nanti ketika Rasulullah sudah dewasa, Abu Lahab ini adalah salah satu orang yang sangat memusuhi Nabi. Jadi anak saking Abu Lahab ini begitu gembiranya mendengar saudaranya yakni Abdullah, ayah Nabi, melahirkan memiliki putra yang diberi nama Muhammad. Abu Lahab ini saking gembiranya, begitu gembiranya sampai-sampai memerdekakan budaknya. Budak itu kalau bahasa Melayu bocil, apa bocil itu? Bocah cilik. Tapi budak dalam bahasa Indonesia itu kayak pembantu yang disuruh-suruh tapi gak dibayar, bisa diperjualbelikan. Tapi sekarang insya Allah sistem perbudakan sudah tidak ada. Ya, jadi anak-anak Abu Lahab punya budak namanya, siapa namanya? Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Suwaibah inilah yang nanti kalau kalian baca di kitab Sirah Nabawi ya, atau kitab apa tuh? Khulasah Nurul Yakin, itu salah satu yang menyusui Nabi. Aminah air susunya nggak keluar, maka Nabi Muhammad kecil disusukan yang pertama kepada Halimatus Sa'diyah, yang kedua ada Suwaibah al-Aslami. Nah, jadi kata Abu Lahab, wahai Suwaib. Jadi yang Suwaibah ini mengabarkan kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, ketahuilah bahwa saudaramu Abdullah telah melahirkan seorang putra. Maka apa kata Abu Lahab? Singkat cerita, wahai Suwaibah, hari ini juga engkau aku bebaskan, engkau aku merdekakan. Subhanallah. Baik. Jadi karena Abu Lahab ini pernah senang, pernah bahagia sekali seumur hidupnya atas kelahiran Rasulullah,
Maka anak-anak sekalian, walaupun Abu Lahab dijamin masuk neraka. Apa dalilnya? Surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi ma aghna anhu. Ayat ketiganya, saya slanaron zatan lahab. Apa artinya? Saya slanaron. Abu Lahab itu akan masuk neraka. Zatan lahab, yang mana neraka ini di dalamnya ada api yang berkobar-kobar ya. Jadi intinya anak Abu Lahab ini dijamin masuk neraka. Tetapi setiap hari Senin sesuai dengan hari kelahiran Rasulullah ya, 12 Rabiul jatuh pada Isnin ya, di qasidahnya Isnin. Tapi jadi anak setiap hari Senin siksanya Abu Lahab itu diringankan oleh Allah. Kenapa? Karena pernah senang gembira atas kelahiran Rasulullah. Makanya anak-anak ada di hadis ya, hadis Bukhari singkatnya itu disebutkan setiap hari Senin azab Abu Lahab itu diringankan oleh Allah. Dan seorang imam besar namanya Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Nasir Al-Dimashqi. Anak-anak kalau ada imam, kalau ada ulama depan namanya ada Al-Hafiz, itu bukan hanya sekedar hafal Quran. Kalau hafiznya di belakang itu hafal Quran 30 juz. Misalnya di Masjid Agung ada Ustadz Haji Ashraf Al-Hafiz. Kalau hafiznya di belakang nama, itu artinya hafal 30 juz Al-Quran. Tapi anak-anak kalau Al-Hafiznya ditaruh di depan, contohnya ada itu Imam Ibnu Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya. Pernah dengar? Kalau Al-Hafiznya di depan anak-anak, itu ulama ini hafal setidaknya 300.000 hadis. Subhanallah. Kita saja 40 ya, kerepotan. Tapi anak-anak kalau ada ulama depannya Al-Hafiz, dia hafal yang berapa hadis? Minimal 300.000 hadis. Nah tadi Imam Ad-Dimashqi. Apa kata Imam Ad-Dimashqi dalam sebuah syair? Ustaz bacakan syairnya begini. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Artinya apa? Kalaulah yang kafir saja, kalaulah si kafir ini Abu Lahab maksudnya ya, yang sudah tercela sifatnya dan dijamin masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi apa? Ata'annahu fi yaumil itsnaini daima muyukhaffafu anhu li sururi bi ahmada. Setiap hari Senin siksa Abu Lahab ini diringankan oleh Allah. Kenapa? Karena pernah senang, pernah bergembira atas kelahiran Rasulullah. Maka apa kata Imam Ad-Dimashqi ini? Famadhannu bil abdi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahida. Bagaimana pendapat kalian, kata imam ini, ada orang seumur hidupnya setiap bulan Maulid, setiap masuk bulan Rabiul Awal, dia bergembira, dia senang memperingati yang namanya Maulid Nabi. Dia senang bergembira memperingati yang namanya acara Maulid Nabi, dan dia meninggal dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim. Ayo coba kira-kira anak-anak, ada orang setiap tahun memperingati Maulid Nabi, ya. Padahal Abu Lahab tadi hanya sekali senang seumur hidupnya. Ini ada orang setiap tahun senang. Kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal senang dia memperingati yang namanya Maulid Nabi. Kira-kira masuk neraka atau surga? Nah ini. Jadi insya Allah anak-anak ya, dengan kita memperingati Maulid Nabi ini, sejak kalian di pondok pesantren ini diajarkan memperingati Maulid Nabi,
insya Allah kita semua menjadi penghuni sorga. Amin ya robbal alamin. Makanya hari ini ada seorang ustadz hafalnya nggak banyak, itu pun lihat laptop, kalau laptopnya mati hilang hafalan. Ya, gurunya siapa? Gurunya YouTube, tabayatu YouTuber. Gurunya YouTube, ya, dan Mbah Google. Berani membid'ahkan, apalagi menganggap sesat orang yang menganggap maulid Nabi. Padahal tadi ada ulama hafal 300.000 hadis membolehkan maulid Nabi. Jadi pertanyaan Ustaz, anak-anak, kira-kira nanti kalau kalian sudah besar, sudah di masyarakat, ada orang melarang maulid Nabi, ada orang membid'ahkan maulid Nabi, ada orang menyesatkan maulid Nabi, kira-kira ikut atau tidak? Tidak. Alhamdulillah. Baik. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, kita salawat lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.